Halo guys, kembali lagi nih sama kita. Aku Davin, Anis. Nah sekarang kita berada di dokter kucing lah ya, dokter hewan, dokter kucing. Gak semua kucing, nggak kucing aja maksudnya. Iya, sekarang kita lagi di dokter hewan. Sekarang tuh kita mau USG Tosca ya. Sekalian kalian kalau misal barangkali yang pengen kayak penasaran gimana sih gitu, apa sih namanya USG itu kayak gimana, kayak segala macamnya. Nanti sama kita dikasih lihat. Ya. Dah. Nah guys, penasaran kan kita nanti di dalam kayak gimana gitu, kita mau apa aja gitu di dalam. Di sini sih kenapa kita di bawah pohon, karena di sana banyak orang dan panas banget. Mungkin karena kitanya juga emang terlalu siang sih datangnya ya. Mungkin, aduh rambut aku. Gitu sih. Kita tuh nomor antrian berapa sih? 52. Kita nomor antrian 52 dan sekarang baru 38. Nah ini sekarang jam 2 lebih sekarang 10. Jam 2 lebih 10. Itu emang kita datangnya siang sih. Yeah. Emang sengaja datang siang karena kalau pagi pun pasti kebagiannya siang. Biasanya kalau kita pagi juga kita kayak kebagian 2 jam, sejam ya. Nah, nunggunya tuh bener-bener lama banget. Nunggu banget. Kalian bisa nebak nggak nanti anaknya ada berapa? Menurut kau berapa? Ada mang parkir berisik. Nggak apa-apa lah ya. Menurut aku sih anaknya 2 atau enggak 3 sih. Kalau kata Anis 3. Tadi kalau tadi bilangnya 1 atau 2, nggak kaci. Ya udah aku antara 1 atau 2. Kalau kata Anis 3. Kalau kata kamu 3. Kata Anis 3. Kalau kata aku sih 1 atau 2. Soalnya dia tuh perutnya bisa dibilang gede enggak, kecil juga enggak. Gitu. Malah lebih kalau misalnya dibanding Nichan ini lebih gede sih. Iya, Nichan aja yang kecil anaknya 4. Kalau kalian penasaran nanti kita kasih lihat ya anaknya Nichan tuh ada berapa. Bisa dikasih lihat sama kita gitu guys. Oh ya guys, kalau misalnya nanti kita di dalam kayak apa ya, kayak nggak bisa terlalu detail gitu gimana soalnya kan takutnya di dalam juga nggak bisa ngerekam. Ya nggak boleh ngerekam. Jadi kalau nggak salah sih ada ya peraturannya itu. Jadi kita kayak cuman apa ya, ngasih lihat. Kita nggak tahu yang masuknya siapa, soalnya di situ ada peraturannya cuma 1 orang yang boleh masuknya. Nah kita nggak tahu, kita tuh bareng juga sama teman kita lah ya, ada tapi dia nggak mau masuk sini gitu. Tuh guys. Jadi ya nanti lihat aja di ke depan. Hah? Iya dong. Iya. Iya. Di situ Panova. Iya. Ya, iya. Tadi juga anjing ada sih ya. Ada di sana. Ada yang nanya. Iya, kalau di sana panas pak. Di sini anak Adam. Di mana? Dari mana? Nah guys, jadi nanti kayaknya kita juga di dalam pengen minta si Toscanya disuntik vitamin juga lah ya. Iya, biar dianya sehat, kuat juga lah ya. Jadi biar nggak apa ya, ya biar anak-anaknya juga sehat dan si Toscanya juga biar kalau lahiran juga ya. Ya bertenaga lah ya. Iya. Nggak lemes. Tapi insya Allah sih, soalnya kita juga udah sering ngasih vitamin sih. Tapi nggak tahu sih, lihat aja dokter mau kayak gimana gitu. Maksudnya baiknya gimana sih? Iya. Kalau misalnya kasih vitamin ya harusnya sih bisa sih ya. Bisa harusnya. Tapi ada juga yang kalau di puskesmas tuh nggak boleh ya. Jadi beda-beda sih gimana dokter. Iya gimana dokter. Macam-macam sih, beda-beda guys gitu. Nggak tahu ini ada nomor berapa. Soalnya kelihatannya sepi ya sebenarnya. Tapi kelihatan sepi, cuman kalau kita nomor 50. Kalau dipanggil tiba-tiba wah ada gitu ya. Mungkin mereka juga emang apa yang namanya? Ini kan ada beberapa mobil nih kayaknya di dalam juga sih ya. Iya. Di dalam.
Nah, jadi kelihatan sepi, ternyata tidak guys. 52. 52 ya, bukan 50 ya? 52. Gawat, parah. Ya paling ditunggu aja lah guys. Nanti kita di dalam kayak gimana, penasaran kan? Jangan lupa di like, di subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian ya guys. Ya. Jangan di skip juga ya. Nah guys, nih suasananya tuh kayak gini, sepi kan? Tapi sebenarnya ini tuh rame banget. Jangan lupa jaga jarak ya. Nah, di sini juga jual beberapa perlengkapan, ada makanan, tempat, ada mainan-mainan juga guys di sini. Nah guys, balik lagi nih sama kita. Tadi tuh kita kan habis apa namanya tuh USG Tosca kan. Ternyata di dalamnya nggak boleh direkam. Terus apa namanya, aturannya itu apa namanya, cuma satu orang yang boleh masuk gitu. Nah, yang masuknya itu aku, Davin di luar. Jadi gimana di dalamnya? Di dalam aku ditanya kan, ini kucingnya kenapa ya? Aku bilang aku mau USG, kata Rista. Kamunya bukanlah kucingnya gitu kan. Oh boleh. Terus apa itu namanya, badannya si Tosca itu yang bagian dekat putingnya itu kan di apa namanya? Di USG, dipakai alat. Bukan, dicukur dulu, biar kelihatan dulu. Dicukur dulu. Nah, udah dicukur baru deh apa dikasih gel, terus di USG. Terus kelihatan deh ya. Nanti kita akan coba lihat ini si perutnya tuh yang habis dicukur. Apa itu namanya tuh? Nah, pas di USG-nya itu sebenarnya kayak yang awalnya itu yang kelihatannya 2. Nah, ternyata waktu pas diperiksa lagi ada 3 guys. Betul guys, bukan dia yang sebelumnya. Dia kan bilang 3 atau 4 ya. Enggak, Anis bilang cuma 3. Kalau aku 1 atau 2. Ternyata yang lahir 3. Enggak tahu dia yang lahirnya berapa, cuma soalnya ini tuh apa namanya, Tosca kan bisa dibilang hamilnya udah gede, jadi takutnya bisa kemungkinan mepet ya, kayak dulu juga bilangnya 3 nyata keluar 4. Nah, ini yang ditakutkannya emang ketutup gitu, soalnya udah hamil gede juga kan, makanya cuman yang udah pasti itu ada 3. Betul. Gitu. Dulu pernah 5, ternyata 6 ya. Iya, 6 itu banyak banget. Itu emang perutnya emang gede. Kalau sekarang sih kenapa prediksi aku 1 atau 2 tuh karena perutnya nggak terlalu nggak gede, sebesar sebelumnya. Dan Iyo kan dulu juga, Iyo kan bukan dulu sih, maksudnya beberapa minggu kemarin kan Iyo udah lahirin juga kan. Nah, perutnya Iyo tuh sama perutnya Tosca tuh lebih gede. Iyo anaknya Iyo 4. Dan itu dibilang kecilnya, tapi alhamdulillah sih semoga aja terus lahir anak selamat semua. Dan langsung disuin gitu. Nah, penasaran kan hasilnya kayak gimana? Kita ada sih sebuah fotonya. Nah guys, nih ini udah dilingkarin nih sama si dokternya. Ini waktu pas yang tadi kata Nis, yang ditandain ini nih. Aduh. Ini yang kelihatannya waktu awal-awal cuma 2. Iya, 2. Nih, sebenarnya sih nggak begitu apa itu namanya, nggak begitu kelihatannya kalau misalnya buat ini bukan ini bukan hasil USG manusia ya. Bukan. Tuh lihat tuh. DRH tuh. DRH. Vet lagi. Klinik gitu kan. Nah, terus nih, ini yang pastinya ada 3. Kelihatan kan garisnya mana aja? Yang di bawah penin tuh. Tuh di bawah penin kelihatan kan? Ya udah kita tunjuk saja lah. Ya tunjukin. Nih, yang pertama tadi ini. 1, 2, 3. Nah, itu yang pasti. Nah, terus kan apa namanya, aku kan nanya ya, Dok, kalau yang di tengah apa? Nih yang ada kursornya nih. Yang ada kursornya ini kan. Ini nggak tahu, ini kayaknya kosong kata dia gitu. Jadi apa namanya, dokternya aja ragu-ragu gitu kan. Kirain aku ya ini kan 1, 2, 3. Kirain aku ini 4. Enggak. Soalnya warnanya. Iya, mirip-mirip ya, cuman apa ya, kalau misalnya lihat yang USG tuh kelihatan tahu detak jantungnya itu. Dia kayak gerak-gerak gitu. Nah, kenapa ini kita bukan maksudnya dokter yang nggak benar ya guys. Jadi kalau yang 1, 2 ini tuh, 3 ini tuh kata itu jadi si kelihatan gitu. Jadi si mundurin HP-nya. Nah, jadi si ini tuh kayak denyut-denyut gitu tau nggak? Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau aku sih melihatnya kan waktu pas tadi bilangnya
dokternya bilang ini nih mukanya kelihatan nggak? Ya menurut aku sih nggak kelihatan, soalnya itu kan gelap ya, udah gelap gitu, dan benar-benar menurut aku nggak kelihatan. Cuma waktu pas ngelihat ada detak jantungnya gitu loh, pasti gerak-gerak gitu kan. Oh yang ini gitu. Terus waktu yang di tengah yang tadi kosong itu emang nggak ada bentuknya, bukan nggak ada bentuknya, nggak ada denyutnya gitu. Jadi masih ragu-ragu juga ini ada atau enggak. Cuman kalau dokternya bilang ini kosong, jadi kemungkinan fixnya itu ada 3 gitu. Cuman tapi kalau warnanya biasanya hampir sama, itu trending kan kata dokternya tuh, pernah dulu dibilang kayak gitu sih. Ada yang bilang ini kepalanya di sini, kakinya di sini, oh berarti ini mepet gitu kan. Gitu, jadi banyak lebih karena kita USG-nya pas hamil gede, jadi nggak begitu kelihatan gitu. Berapa hari lagi sih? Seminggu, 2 minggu, tanggal 2 minggu. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi tuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau USG, lebih baik umur 1 bulan. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Kalau misalnya terlalu kecil, kemungkinan nggak kelihatan ya waktu itu juga. Jadi lebih baik 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih seminggu gitu. Jadi jangan terlalu besar lah gitu kan. Iya sih. Takutnya kan mepet gitu. Itu. Dan yang paling terpenting sih kalian harus catat tanggalnya sih. Iya, catat tanggal waktu pas mereka terakhir kawinnya. Terakhir kawin. Jadi kita bisa ngira-ngira tuh usia 60-70 hari waktu pas mereka lahiran itu kapan? Ternyata 1 bulan mereka itu kapan? Ternyata bukan dihitung dari awal mereka kawin, tapi terakhir hari terakhir mereka kawin gitu. Nanti baru dihitung 60 hari ke depan. Tapi bisa juga 60-70 hari. Pokoknya 60-70 hari, lebih dari 70 hari bawa ke dokter. Ya amit-amit jangan sampai gitu. Kita sih nggak pernah, jangan sampai. Biasanya rata-rata sih di kita biasanya gini, kalau misalnya 65-an ya, 65. Kalau misalnya kucing yang anaknya banyak itu lebih kemungkinan cepat untuk kelahirannya tuh lebih cepat guys. Dibanding yang kalau misalnya lahirannya cuma 1-2. Kalau misalnya itu kan kecil. Apa sih ibaratnya kata si dokter itu aku lupa, jadi kayak kantongnya tuh harus memenuhi gitu dulu. Jadi baru kalau kantongnya udah udah ngepas lah ya, baru kucing itu lahiran katanya gitu. Terus kalau misalnya kucing kalian ya udah hamil gede nih ya, misalkan sekitar 2 minggu lagi nih dia lahiran gitu kayak Tosca, terus pupnya itu sedikit lebih lembek gitu ya, itu sebenarnya kata dokternya itu normal-normal aja. Kenapa? Karena perut dia itu kan ngisi. Nah otomatis si ususnya itu mengecil gitu, jadi lebih kayak melembekkan gitu ya. Kalian kebayangkan kalau maksudnya tuh gitu, ngerti kan? Nah kayak gitu guys, nggak menjadi juga sih ya. Gitu. Jadi intinya kalau kucing lagi hamil tapi dia mencret nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan juga, soalnya kan kalau kucing mencret juga kan dehidrasi ya, kekurangan cairan. Jangan lupa dikasih minum lah. Kalau misal obat satu-satunya yang kita tahu dan kita pengalaman sih ini Lactobe ya. Iya, itu kalau menurut kita paling manjur kalau buat kita. Gitu sih, paling segitu doang sih ya dari kita. Nah, kalau misalnya nanti Tosca udah lahiran, kita bakalan tunjukin lah ya foto-fotonya. Kalau bisa sih kita pengennya ngeliat di video ya, biar tahu prosesnya kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya kalian baru bergabung juga nih sama kita ya, kalian boleh lihat di channel kita video-video kita yang sebelum-sebelumnya tuh ya lumayan lah ya, lumayan banyak lah ya gitu. Ya sudah, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya guys. Oke. Dadah.